Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan-kawan semuanya, para penyimak yang budiman, adik-adik mahasiswa dari jurusan PHI yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Ini suasananya agak kurang fit ya. Suaranya menjadi bariton, menjadi suara kodok ini. Tapi aman, ini bukan corona. Baik, kita pada hari ini sampai pada pertemuan yang keempat ya. Hadis pada hari ini yaitu hadis kita yang ketiga. Hadisnya yang ketiga yaitu tentang kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung menuju ke aplikasi saja. Oke, baik. Kita mulai dari hadis yang pertama. Jadi hadisnya ini nanti akan ada banyak sekali. Hadisnya tentang menyampaikan ilmu. Sebagian dari hadisnya ini hadis-hadis yang populer, yang barangkali kalian mungkin sering mendengar, dan ini banyak dijadikan hujah bagi orang untuk berdakwah, karena kaitannya menyampaikan ilmu ini nanti kaitannya dengan berdakwah ya. Ini maksudnya biasanya dikaitkan dengan urusan berdakwah. Kita melihat di dalam di sekitar kita ya, di kehidupan kita sekarang ini ya, banyak sekali ya muncul para penceramah-penceramah, para dai-dai begitu, yang kemudian ya dengan mudahnya pokok sudah pakai serban, pokok sudah pakai gamis, kemudian secara retorikanya sudah bagus itu, lalu kemudian tiba-tiba karena bisa pegang mic, bisa membawa audien, bisa menguasai panggung, nah lalu dari situ lalu kemudian dengan instannya itu menjadi seorang ulama ya. Jadi makna ulama itu menjadi sangat bias sekali ya, kemudian apa-apa sedikit ulama, pokok serbanan kumpul ulama. Nanti kalau misalkan perkumpulan itu kemudian ditentang atau dikritisi, nah nanti terus tiba-tiba ada tuntutan persekusi ulama, ada tuntutan penistaan ulama. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana kriteria ulama juga itu. Lalu kemudian kaitannya dengan menyampaikan ilmu itu seperti apa sebetulnya hakikatnya, dalil-dalil yang selama ini dipakai untuk legitimasi kewajiban menuntut ilmu itu seperti apa. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Tentunya yang mestinya kalian juga tahu, sebagian dari kalian mungkin juga pernah ikut lomba dai. Dalil yang paling populer yang digunakan untuk para pendakwah atau orang-orang yang menyampaikan ilmu itu pasti hadisnya ini. Hadisnya yaitu balighu anni. Balighu anni walau ayatin gitu ya. Balighu. Coba kita cari di kata balighu. Atau ya coba kita lihat. Kalau nanti tidak ketemu, bisa mungkin di kata
walau ayatin, walau ayatan, walau ayatan. Nah, kita cari dulu nih kata balighu. Iya, ini hasilnya ketemu, tapi sayangnya tidak spesifik. Ada satu ini ya, ada satu di pencarian di nomor 5. Nah, ini ditemukan di kitab Sahih Bukhari. Di sini redaksi lengkapnya bunyinya Hadatsana Abu Asim Dohak bin Mukhallad Ahbarana Al-Auza'i Hadatsana Hasan bin Atiyah an Abi Kabsyah an Abdullah ibni Amr bin As anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, balighu anni walau ayatan, balighu sampaikanlah anni dariku walau ayatan, walaupun hanya satu ayat. Wahadisu dan sampaikan atau ceritakanlah an Nabi Israel, apa-apa yang datang dari Bani Israel, wala kharaja wa man kadzaba alayya muta'amidan, dan barang siapa yang berdusta alayya atas namaku muta'amidan dengan sengaja, fal yatabawa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah mengambil kapling di neraka, gitu maksudnya. Nah, ini sudah selesai pencariannya. Nah, coba ini pencarian nomor 5 ditemukan di Sahih Bukhari. Nah, coba kita lihat tahridnya. Coba kita lihat tahridnya pada ilmu diroyah. Ya. Baik. Hadis ini diriwayatkan dari Muhammad bin Ismail atau Imam Bukhari. Imam Bukhari itu namanya Muhammad bin Ismail. Kemudian diriwayatkan dari Dohak bin Mukhallad, dari Abdurrahman bin Amr, dari Hasan bin Atiyah, dari Abu Kabsyah, dari Abdullah bin Amr bin As. Nah, dari sekian rawi ini ya kita bisa melihat semuanya pada derajat sikoh. Semua pada derajat sikoh. Ini kemudian sampai ke atas ke Abdullah bin Amr bin As. Hadisnya ini sahih. Kita bisa menyimpulkan bahwa hadis balighu ani walau ayah wa hadisu an bani Israila wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini hadisnya hadis sahih di kitabnya Bukhari. Nah, ini kalau tidak salah man kadzaba alayya muta'ammidan ini juga merupakan hadis mutawatir ya. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh banyak sahabat. Nah, coba kita cari, mungkin barangkali ditemukan juga di tempat lain. Di Jami' Tirmidzi juga ditemukan ya. Di Jami' Tirmidzi ada balighu anni walau ayah wa hadisu an bani Israil wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Coba kita lihat dari Jami' Tirmidzi bagaimana jalur periwayatannya. Ya, di Jami' Tirmidzi riwayatnya bercabang ya, walaupun tetap dari Abdullah bin Amr sama ya. Coba kita perlihatkan lebih detail ya, seperti ini.